Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, kita ketemu lagi di mata kuliah mikrobiologi. Hari ini pertemuan yang keberapa ya kemarin ya? Kayaknya kita ketiga ya, ketiga ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai klasifikasi mikroorganisme ya. Jadi setelah kemarin kita belajar mengenai macam-macam gitu ya, macam-macam mikroorganisme itu apa aja ya. Sekarang kita akan belajar terus bagaimana mengklasifikasikan mikroorganisme itu gitu ya. Jadi hari ini kita akan fokus ke situ. Nah, sebelum kita mulai saya presensi dulu. Ya, di sini ada berapa orang? 20 ya, ada 20 orang. Termasuk saya, jadi ada 19 mahasiswa. Ada Etik ya, ada Damiana, ada Afisa, ada Dita, ada Sri Lutfia dan Antonius Tion ya. Kemudian ada Leni Siswanti, ada Nursita, ada Roselin, ada Maria Alfrida Meak, ada Rindiani Hening Tias, Vanessa Putri, Zulhan, Putri Novianti Lamaga, Siti Aditya, Nuris, ya, Nursita, Dananda Fatun. Oh, ini masuk lagi Dita Rahayu dan Wahyu Handini. Terima kasih atas kesempatannya ya dan waktunya kita bertemu pada hari ini. Oh ya, sebelum kita mulai ya, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, cukup ya. Nah, sebelum kita mulai pada hari ini, saya akan paparkan dulu kembali ya rencana pembelajaran semester kita, ya supaya nggak lupa ya. Jadi hari ini, sebentar, saya share screen dulu. Oke, udah nampak ya. Oke, jadi hari ini ya kita masuk ke pertemuan ketiga ya, tapi di sini 4 karena kemarin kita gabungkan ya 2 pertemuan. Ya, di sini kita akan mengklasifikasikan mikroorganisme berdasarkan struktur sel dan prokariotik dan eukariotik ya. Ada 3 topik bahasan yang akan kita bahas ya hari ini, yaitu klasifikasi mikroorganisme, strukturnya untuk struktur sel prokariotik dan eukariotik, serta contoh-contohnya apa aja gitu ya. Terus nanti akan ada ceramah dari saya, dan juga nanti akan sifatnya tanya jawab ya. Jadi nanti silakan teman-teman yang tahu ya, yang ingin menjawab atau memberikan masukan, silakan kita akan buka kolom diskusi ya, atau kita akan buka diskusi terbuka. Kemudian nanti waktunya 50 menit dan silakan nanti ya untuk penilaiannya nanti mahasiswa harus aktif ya untuk berpartisipasi dan juga menjawab pertanyaan. Nanti kita ada kuis ya. Kuisnya nanti lewat Quizizz ya. Dan nanti penilaiannya sekitar 5%. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke materi ya. Materi kita yaitu klasifikasi mikroorganisme. Oke, sudah nampak ya? Bentar saya besarin dulu. Nah, di sini ya. Setelah kita kemarin belajar mengenai apa sih itu mikroorganisme ya, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengklasifikasikan atau mikroorganisme itu tuh tergolong apa sih gitu ya. Misalnya kita menemukan suatu mikroorganisme, kemudian ini tuh masuknya bakteri, apa jamur atau parasit atau apa gitu ya. Nah, kita akan belajar itu apa sih yang membedakan antara bakteri atau antara bakteri dengan jamur gitu ya, atau antara bakteri dengan bakteri misalnya gitu ya. Nah, kita akan belajar itu hari ini. Sehingga pada hari ini
akan terdapat capaian pembelajaran tatap muka ya. Jadi kita harapannya hari ini setelah kita belajar ya, setelah kita kuliah ya, teman-teman di sini mampu mengklasifikasikan mikroorganisme prokariotik dan eukariotik berdasarkan struktur sel gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ketemu gitu ya, atau nanti pas teman-teman di lab ya, pas teman-teman di lab, terus, Bu ini kira kalau misalnya hasil identifikasinya itu jamur misalnya, dia mikroorganisme eukariotik apa prokariotik ya? Gitu. Nanti teman-teman bisa menyimpulkan dari situ ya, berdasarkan struktur selnya, berdasarkan apalagi sifat-sifat yang nanti akan muncul ketika diwarnain yang menunjukkan kalau dia itu punya struktur sel tertentu. Kayak gitu ya. Jadi ini adalah capaian yang kita harapkan. Kemudian nanti ada dua ya bahan kajian kita hari ini. Yang pertama klasifikasi mikroorganisme prokariotik dan eukariotik, dan yang kedua kita pengen tahu nih perbedaannya apa sih sebetulnya ya antara struktur sel dan morfologinya antara mikroorganisme yang prokariotik sama yang eukariotik. Nah, ya sebelumnya kita lihat dulu ya di sini ya. Di sini pasti ada idola-idola kita semua, ya termasuk idola saya. Ini kan, oh, bukan ya masa tikus, pasti ini ya, pasti BTS dan Blackpink, idola kita semua. Terus ada kalau ini sih saya yakin bukan idola kita semua ya, pasti kita hindari ya kalau kita ketemu sama tikus, sama ini. Ini pasti teman-teman juga kemarin waktu di lab udah lihat ya, koloni-koloni bakteri dan juga jamur. Nah, kalau kita lihat di gambar seperti ini gitu ya, apa sih yang membedakan antara BTS, Blackpink, tikus, mencit, sama koloni? Ada yang bisa menyampaikan pendapat, kira-kira apa ya bedanya ya? Gitu. Antara ini deh, BTS sama Blackpink dulu deh. Bedanya apa yang paling mencolok? Jenis kelamin, Bu. Ya, betul, jenis kelamin ya. Jadi kalau BTS itu pasti laki-laki, kalau Blackpink pasti perempuan. Ya, itu kan udah klasifikasi sederhana itu ya. Oh, BTS berarti itu diklasifikasikan sebagai manusia berjenis kelamin laki-laki gitu. Kalau Blackpink manusia berjenis kelamin perempuan gitu kan. Nah, kalau tikus sama mencit nih bedanya sama BTS sama Blackpink apa? Ayo. Ayo. Ini tikus sama mencit ya bedanya sama sebelah sini apa bedanya? Sama-sama punya mata loh, sama-sama punya mata, sama-sama punya telinga dua gitu ya. Tapi apa ya bedanya ya? Warna bulunya, Bu. Oke, bener ya warna bulunya ya. Masa BTS sama Blackpink warna bulunya abu-abu nggak lucu dong gitu kan. Jadi ini berdasarkan walaupun mereka punya dua telinga, dua mata ya, tapi mereka punya bulu yang berbeda, kemudian struktur morfologi tubuh yang berbeda. Jadi beda ya klasifikasinya ya. Ini Homo sapiens gitu ya atau manusia, ini mus musculus ya atau ratus sp gitu ya. Atau hewan kingdom. Walaupun satu kingdom animalia ya, tapi ini beda ya hewannya. Kemudian terus bedanya sama yang koloni ini apa? Ini sama-sama makhluk hidup kan gitu ya. Sama-sama bisa bernafas kan gitu ya. Sama-sama menghirup oksigen ya. Tapi kok beda ya? Nah, nanti kita akan belajar. Nah, di sini di dalam plate ini kalau teman-teman lihat di sini ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya oranye, ada yang warnanya hitam. Nah, ini perbedaan warna itu juga menentukan perbedaan spesies ya. Sama kayak tikus sama mus musculus ini ya. Beda warna abu-abu sama beda warna putih ini ya, beserta beda struktur tubuhnya, beda spesies gitu ya. Ini juga yang warna merah agak bergelombang titik-titik dibandingkan sama yang kuning kayak gini, beda warna, beda bentuk, beda spesies gitu ya. Jadi ini hari ini kita pengen tahu nih, gimana sih caranya gitu ya. Terus apa sih
bagaimana sih caranya mengklasifikasikan ya yang merah sama yang merah, yang kuning sama yang kuning, yang putih sama yang putih gitu ya. Apa yang mendasari klasifikasi itu? Nah, kita akan belajar itu hari ini. Oke ya, ini pengantar ya. Nah, oke, kita mulai dari pengertian dulu ya. Jadi klasifikasi mikroorganisme. Jadi klasifikasi ini itu adalah pembagian sistematika dari suatu mikroorganisme menjadi taksa tertentu. Ya, menjadi taksa tertentu. Jadi misalnya taksa tertentu itu taksa tertentu ini teman-teman bisa bilang kayak grup ya. Grup atau kelas gitu ya. Jadi misalnya kalian ketemu sama tadi koloni yang warnanya merah gitu ya. Terus kalian bandingkan sama koloni yang warnanya kuning. Oh, ternyata beda nih. Ya, setelah kita klasifikasikan, setelah kita amati, ternyata yang warnanya merah itu adalah bakteri gram negatif ya, dan dia misalnya dia nanti akan masuk ke bukan kingdom, tapi ke family Staphylococcus. Terus satunya yang warna kuning itu nanti dia ke Bacillus, walaupun sama-sama bakteri, tapi mereka memiliki grup atau kelas yang berbeda gitu ya, menjadi suatu taksa tertentu. Satunya Staphylococcus, satunya Bacillus. Nah, terus gimana tuh caranya Staphylococcus kok dijadiin taksa Staphylococcus, Bacillus kok dijadiin taksa Bacillus? Nah, itu berdasarkan karakteristik yang sama gitu ya. Kita pasti akan punya pembanding ya. Jadi misalnya nih ini yang merah kita bandingin sama kira-kira sama isolat yang udah kita tahu kita tahu karakternya. Oh, ini mah sama nih kayak Staphylococcus, maka kita masukkan dia ke Staphylococcus. Atau ini tadi Bacillus ya, oh ini warnanya kuning, terus sifat-sifatnya sama nih kayak family Bacillus, ya udah kita masukkan ke Bacillus kayak gitu ya. Nah, itu caranya. Ya, jadi kayak misalnya nih kita ini bukan mikroorganisme ya, contohnya organisme ya, contohnya organisme yang bisa kita lihat. Contohnya tadi tikus ya. Ini tikus apa mencit ya gitu ya. Tikus got apa tikus mencit ya. Mencit itu yang warnanya putih lucu imut itu ya. Nah, ketika kita lihat tikus, kok dia warnanya hitam, kok dia sukanya diselokan gitu ya. Kok dia gede, wah ini berarti bukan mencit gitu ya. Ini pasti tikus got. Tapi kalau dia itu kok matanya merah gitu ya, kok dia ini warnanya putih, kita bandingin sama mencit lainnya, sama strukturnya gitu kan, wah berarti ini pencit gitu. Nah, jadi itu bagaimana kita membagi sistematika suatu mikroorganisme itu jadi kelompok-kelompok tertentu berdasarkan karakteristik yang sama. Nah, tujuannya apa sih klasifikasi mikroorganisme itu? Tujuannya untuk menunjukkan hubungan di antara mikroorganisme. Ya, apakah tadi misalnya kalian menemukan koloni gitu ya? Ini benar nggak ya tergolong dalam Staphylococcus gitu kan? Tapi kita nggak tahu nih Staphylococcusnya Staphylococcus aureus, apa Staphylococcus epidermidis, apa Staphylococcus apalagi dominis dan lain sebagainya. Kita cari lagi tuh, kita telusur lagi sifat-sifatnya. Nah, sehingga nanti akan ada hubungan-hubungan itu. Nah, selain itu klasifikasi ini juga berkaitan dengan taksonomi, penamaan, dan identifikasi. Oke, nah di sini ada cara-cara klasifikasi secara konvensional ya, berdasarkan bentuk selnya. Misalnya bentuk selnya itu bulat atau lonjong gitu ya. Terus ukurannya, morfologi koloninya, karakteristik ultrastruktur, kebiasaan pewarnaan itu kayak gram positif, gram negatif, nah seperti itu. Kemudian mekanisme pergerakan, isi sel, sumber karbon, nitrogen, kemudian ada
kemudian ada bahan bahan penyusun di sel gitu kan, sumber energi, hasil fermentasi, suhu pertumbuhan optimum, toleransi osmosis, oksigen, pH, dan sensitivitas terhadap antibiotik. Itu semua klasifikasi secara konvensional ya. Jadi klasifikasi secara konvensional itu biasanya bisa kita amati di mikroskop ya. Kan struktur sel tuh bentuknya atau misalnya panjangnya itu bisa kita amati di mikroskop ya. Terus kemudian juga secara biokimia ya, misalnya kita lihat hasil fermentasinya kemarin di laboratorium kita lihat ada tabung reaksi yang menyimpan gula-gula gitu yang ada warnanya merah, kuning dan lain sebagainya itu untuk mengetahui apakah bakteri itu punya hasil fermentasi laktosa misalnya, atau hasil fermentasi glukosa misalnya. Tentu saja kalau spesiesnya sama, pasti mereka punya hasil fermentasi yang sama. Terus kemudian pH itu kan juga bisa kita ukur ya. Terus yang nggak konvensional yang kayak gimana? Yang nggak konvensional itu misalnya secara molekuler gitu ya. Jadi kita harus tahu DNA-nya gitu ya, urutan DNA-nya gitu kan, harus tahu urutan RNA-nya. Nah itu diklasifikasikan secara molekuler gitu ya, non konvensional. Jadi lebih canggih lagi ya metodenya kayak gitu. Nah, di sini saya akan perkenalkan sistem 3 domain ya. Sistem 3 domain itu terdiri dari bakteri, archaea, dan eukarya. Ya di sini. Nah, jadi kalau kita itu termasuk di sini nih. Nah, ini kita termasuk di sini. Animals ya, walaupun kita bukan animals ya, bukan animals yang sesungguhnya, tapi kita kan termasuk dalam kingdom Animalia, kita di sini. Terus tumbuhan ada juga di eukarya. Jamur juga ada di eukarya. Jadi ini adalah sistem 3 domain seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ya. Ini teman-teman perlu tahu 3 domain seluruh makhluk hidup yang ada di dunia gitu ya. Termasuk ada manusia, hewan ya, tumbuhan gitu kan. Parasit gitu ya. Parasit juga masuk di sini nih. Di flagellata, di ciliata, di Trichomonads itu entamoeba itu adalah parasit. Kemudian terus bakteri di mana? Bakteri ada 2 nih ceritanya. Jadi paling banyak itu sebenarnya bakteri ya. Karena bakteri itu kan kita tahu ya kalau dia itu organisme yang sederhana gitu kan. Jadi dia memang kelimpahannya itu paling banyak di dunia ini ya. Ada di bakteri ada di sini. Ada ini domain bakteria dan ada domain archaea di sini. Ya, jadi ada domain bakteria, ada domain archaea dan juga ada domain eukarya. Nah, yang bakteri, archaea bakteria itu ada di domain bakteria dan archaea. Kalau jamur, tumbuhan, kita, animal, hewan itu ada di eukarya. Nah, bedanya apa sih gitu ya? Archaea, bakteria, dan eukarya. Ini udah ada sedikit ringkasannya gitu ya. Nah, biasanya ya teman-teman, mungkin teman-teman nggak nyangka ya kalau di Merapi sana ya, di kawah yang panas itu yang di dalamnya itu sekarang lagi agak batuk-batuk gitu ya, yang ada laharnya itu, mungkin teman-teman nggak percaya kalau di situ ada makhluk hidupnya gitu ya. Tapi ternyata tuh ada gitu ya. Jadi biasanya makhluk hidup yang tinggal di kawah yang panas, kemudian laut yang dalam, suhu yang ekstrim, mungkin di mana di Antartika gitu ya, suhunya ekstrim banget, bisa minus gitu ya, minusnya sangat banyak gitu kan. Itu ada makhluk hidup yang tinggal di situ dan biasanya itu adalah archaea. Ini archaea. Ini contohnya Methanosarcina. Ini adalah archaea bakteria yang hidup di kelimpahan gas metannya tinggi. Ya, jadi mungkin kalau teman-teman, masa sih Bu di Merapi di kawahnya itu ada bakterinya gitu. Ada bakterinya tapi bukan bakteri ya namanya adalah archaea. Jadi dia memang biasanya tinggal di tempat-tempat yang ekstrim, pH ekstrim, suhu ekstrim, kelembapan ekstrim gitu ya. Jadi tempat-tempat yang memang nggak biasa gitu ya, unusual gitu. Nah, dia merupakan salah satu bentuk selnya adalah
salah satu sifatnya dia punya tipe sel prokariotik, kemudian dia dinding selnya bervariasi dan tidak memiliki peptidoglikan, yang mana ini adalah salah satu unsur penting di dinding sel bakteri, ya kita bisa lihat di sini. Terus kemudian membran lipidnya ada gliserol ya dengan ikatan eter, kemudian asam amino yang pertama adalah metionin dan dia tidak sensitif terhadap antibiotik ya. Kemudian dia RNA loop-nya enggak ada, lacking sedikit ya. Dan juga arm of tRNA-nya juga sedikit. Beda sama kayak bakteri. Ini kita udah ketemu ya waktu di lab ya, namanya E. coli ya. Dia tipe selnya prokariotik, terdiri dari peptidoglikan, kemudian walaupun peptidoglikannya tipis karena dia gram negatif, kemudian dia terdiri dari gliserol ya dengan ikatan ester. Kalau ini eter, ini ester. Terus asam amino pertamanya formylmetinon dan sensitif terhadap antibiotik. Yang terakhir ini eukarya, ada amoeba ya ceritanya ini. Amoeba ini ternyata bukan bakteri ya, amoeba ini adalah eukarya karena dia termasuk dalam salah satu parasit ya. Nah, walaupun dia bisa membelah diri sendiri gitu ya. Nah, dia memiliki berbagai karbohidrat, juga dia juga rantai karbonnya itu gliserol dengan ikatan ester, sama kayak si membran lipid. Kemudian asam amino pertamanya metionin, dan tidak sensitif terhadap antibiotik. Itu karakteristik yang menonjol dari archaea, bakteria, dan eukarya. Nah, terus apa tuh perbedaannya prokariotik dan eukariotik? Ini yang kita bisa bedakan ya. Kalau prokariotik berarti misalnya nih bakteri, kalau eukariotik nih misal tumbuhan, hewan, manusia. Ya, secara materi genetik tuh DNA-nya kalau bakteri itu nggak punya inti yang jelas karena kan bakteri nggak punya nukleus ya. Jadi kalau misalnya kita lihat selnya bakteri itu DNA-nya tersebar aja gitu di dalam sel. Sedangkan kalau eukariotik ya itu DNA-nya itu udah tersusun dalam kromosom. Jadi kita udah punya kromosom. Terus dia juga nggak punya membran ya, dia nggak punya membran yang membungkus organel-organel. Jadi dia nggak punya organel-organel yang terbungkus dari membran. Jadi kalau misalnya kita lihat selnya bakteri, ya udah dia di dalam selnya ini acak-acakan gitu ya, nggak dibungkus. Nah, kalau di eukariotik tuh ada membrannya setiap organel gitu ya. Mitokondria ada membrannya, badan Golgi ada membrannya dan lain sebagainya. Terus ribosomnya juga lebih kecil, kalau yang eukariotik lebih besar gitu ya. Terus pergerakannya juga dia pakai flagella tapi sederhana. Kalau yang eukariotik ini flagella dan silia yang bergerak dan bergelombang. Ya, jadi kalau kita bisa lihat ya di sini perbedaan utamanya ada susunan dinding sel gitu ya, susunan dinding selnya, kemudian membran dan jenis organel ya, juga materi genetika ya, bagaimana materi genetika di prokariotik itu acak-acakan gitu ya, nggak dibungkus sama kromosom. Kalau eukariotik itu dibungkus sama kromosom. Terus ini tambahannya ya, dia di prokariotik membran sitoplasmanya nggak mengandung sterol, kalau di eukariotik mengandung sterol. Ukurannya kalau sel prokariotik itu lebih kecil gitu ya. Jelas ya karena organismenya kecil-kecil gitu ya, kalau eukariotik lebih besar. Terus dinding selnya ya, kalau kemarin kita sempat pas nge-lab pas praktikum ya kita sedikit ada pengantar mengenai pewarnaan gram gitu ya. Nah, ini dinding selnya mengandung peptidoglikan ya. Kemudian karena bakteri ini punya peptidoglikan. Terus kalau eukariotik tidak mengandung peptidoglikan. Kemudian sel prokariotik ini nggak ada mitosis ya. Kalau eukariotik ada mitosis. Sehingga terus kemudian tempat respirasinya kalau sel prokariotik ini dia di membran sitoplasma. Kenapa? Karena dia nggak punya organel gitu ya. Jadi organelnya kan cuman
ya udah di dalam sel terus kayak acak-acakan gitu ya, ada DNA, acak-acakan lah pokoknya. Nah, dia tempat respirasinya di sekitar membran sitoplasma. Sito itu sel, plasma itu cairan. Jadi membran yang membungkus cairan sel gitu. Nah, sedangkan sel eukariotik itu di mitokondria. Nah, ini ya contohnya gitu ya. Contoh yang dapat kita lihat, ini adalah contoh yang digambarkan oleh peneliti kira-kira seperti ini ya. Gambaran sel prokariotik dan eukariotik ya. Ini kalau kita lihat di dalam selnya si bakteri ya, di sel prokariotik ini karena dia nggak punya nukleus, nggak punya inti sel, dia hanya punya inti yang mirip bukan inti, organel yang mirip kayak inti gitu ya, namanya nukleoid. Nah, isinya itu DNA. Kalau kita bisa lihat di sini, ini kayak benang ruwet gitu ya, karena di dalam sel bakteri itu emang cuman gini aja gitu ya, selalu sederhana seperti ini, ya isinya ribosom, sitoplasma, DNA jadi satu tumplek ruwet gitu ya di dalam selnya bakteri. Terus di sini ada dinding sel, ada pilus, ada kapsul, dan juga ada alat gerak namanya flagellum. Kita bandingkan sama yang eukariotik, ya ini kan kompleks banget ya. DNA-nya dibungkus dalam kromosom yang terdapat di nukleus, kemudian ada retikulum endoplasma. Ini pasti teman-teman juga udah dapat di biologi sel, kemudian ada membran sel, ada lisosom, ribosom, mitokondria, aparatus Golgi, dan sitoplasma. Ini perbedaan secara gambarannya. Nah, kita masuk ke dalam kuis ya. Silakan teman-teman di sini buka kuisis. Sebentar, buka kuisis ya. Buka kuisis, saya kasih itunya. Soalnya gampang banget, cuman tinggal mengelompokkan aja. Silakan dibuka. Nah, nampak ya nih? Ya, silakan dibuka kuisisnya, terus terus di join code-nya. Silakan. Nanti kita tunggu sampai ada semuanya masuk 20 orang. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Ibu. Saya end ya. Kita lihat. Oke. Damiana, Siti Aditya, dan Maria Elvida selamat ya atas mendapat nilai terbaik ya di kuis hari ini. Nanti akan masuk ke dalam poin penilaian. Oke. Sedikit sebelum saya akhiri, kita simpulkan untuk kuliah hari ini. Oke. Jadi simpulannya adalah yang pertama, klasifikasi menunjukkan hubungan antar mikroorganisme ya. Terus tadi kita belajar sistem 3 domain yang mengklasifikasikan makhluk hidup di dunia ya, ada bakteria dan archaeabacteria yang termasuk dalam sel prokariotik ya, tipe selnya, sedangkan yang eukaria itu termasuk dalam sel eukariotik. Kemudian contoh mikroorganisme prokariotik ya, tadi kita udah belajar ada bakteri dan archaeabacteria. Sedangkan contoh mikroorganisme eukariotik tadi kita belajar fungi atau jamur, protozoa, alga ya, terus kemudian manusia gitu, hewan dan lain sebagainya. Itu adalah itu organisme eukariotik. Kalau mikroorganisme eukariotik ya pasti fungi, protozoa, alga dan lain sebagainya ya. Kalau yang organisme yang makro yaitu pasti ada hewan dan manusia, juga ada tumbuhan. Ya, tapi kalau konteksnya mikroorganisme, ini ada fungi, ada protozoa dan alga. Kemudian prokariotik ini selnya lebih sederhana ya. Tadi kita lihat di dalam inti selnya itu dia nggak punya banyak membran, tidak punya banyak organel yang banyak ya. Dia tidak memiliki inti sel, namun terhadap organel nukleoid. Eukariotik lebih kompleks terhadap inti sel. Nah, prokariotik tidak memiliki membran sel, sedangkan eukariotik memiliki membran sel. Oke, ini referensi yang saya gunakan hari ini. Silakan teman-teman kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan gitu ya, silakan buka dari referensi ini ya, atau bisa bertanya langsung di kuliah hari ini. Kita masih punya waktu sekitar 2 menit. Silakan. Oke, mungkin
karena waktunya udah mepet banget ya. Jadi silakan nanti teman-teman yang mau bertanya, silakan bisa di grup WhatsApp ya, mau bertanya apa boleh tentang kuliah hari ini, nanti akan saya balas langsung di grup WhatsApp. Oke? Oke, semoga kuliah hari ini bermanfaat ya. Sebelum kita akhiri kuliah hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing, dipersilahkan. Cukup. Oke, kita ketemu lagi minggu depan dengan topik berikutnya ya, dan pertemuan depan berarti kita pertemuan keempat ya. Jangan lupa juga kita akan ada praktikum, oke? Nah, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas.